Ya pemirsa, pada libur lebaran kemarin, sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi para wisatawan, baik warga lokal maupun para pemudik. Dan untuk membahas mengenai evaluasi pariwisata saat libur lebaran kemarin, kami sudah terhubung dengan Setio Irawan, Kabid Pemasaran Pariwisata Dispora Par Jawa Tengah melalui sambungan Zoom. Halo, Pak Setio. Halo, Apa selamat kabar? siang Mbak Rida. Minal aizin wal Alhamdulillah. faizin, Pak Nah, Setio. Baik, sama-sama Mbak Pak Rida. Setio, hingga hari ini, kemudian kemarin ramai sekali wisata di Ya. Jawa Tengah saat libur Lebaran. Kemudian bagaimana evaluasi wisata di Jawa Tengah? Alhamdulillah, pariwisata di masa Lebaran kemarin berjalan aman, lancar, tertib. Dan jumlah kunjungan wisata dibandingkan di masa Lebaran tahun ini, dibandingkan tahun 2021, ada kenaikan sekitar 18,9%. Di tahun 2021, pada masa Lebaran di tahun 2021, jumlah wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara, sebanyak 3.273.000. Kemudian di masa Lebaran tahun ini naik menjadi 4.035.000. Ini tentunya sangat menggembirakan untuk pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Kemudian kota, kabupaten, kota yang sementara banyak yang dikunjungi terbanyak adalah di Kota Semarang, kemudian di Kabupaten Banyumas, kemudian juga ada di Kabupaten Magelang. Kemudian daya tarik wisata yang menjadi favorit adalah di Kota Lama, kemudian di Candi Borobudur, kemudian di Pantai Menganti. Dari tanggal yang wisatawan Nusantara terbanyak itu ternyata di tanggal 5 Mei, kemudian terbanyak kedua itu di tanggal 6 Mei, kemudian 4 Mei. Itu evaluasi kami. Sementara wisata yang banyak dikunjungi adalah wisata alam, gunung, dataran tinggi, pantai, air terjun. Juga wisata buatan, khususnya yang terbuka, itu juga banyak dikunjungi. Nah, untuk sementara ini, sebelum Lebaran pun juga kita sudah melakukan sosialisasi kepada pengelola pariwisata agar untuk protokol kesehatan diterapkan, kemudian SOP juga diterapkan, termasuk juga ada posko-posko yang ada di tempat-tempat daya tarik wisata, termasuk juga persiapan sarana prasarana yang ada objek wisata. Itu Mbak Rida. Oke, baik. 18,9% ini angka yang cukup tinggi begitu ya, dan pastinya akan meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah sendiri. Kemudian Pak Setio, bagaimana peningkatan perekonomian di bidang wisata di Jawa Tengah sendiri? Betul. Kemudian di semester 1 ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah naik sekitar 5,16%. Kemudian sumbangan sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah adalah sebesar 9,61%. Ini lebih banyak terutama di perhotelan dan kuliner. Tentunya di sektor lainnya UMKM, kemudian yang lainnya tentunya juga akan ekonomi di masyarakat di sekitar tempat wisata juga akan meningkat secara drastis. Itu Mbak Rida. Oke, kemudian tadi Pak Setio sempat menyebutkan bahwa wisata yang menjadi favorit di Jawa Tengah itu wisata alam begitu ya Pak. Ya. Kalau dari sepengamatan Pak Setio sendiri, kalau kita bandingkan dengan 2019 kemarin ketika tahun terakhir mudik sebelum masa pandemi, apakah ada pergeseran tren wisata di Jawa Tengah? Ada Pak, karena kan mungkin di masa pandemi ini masyarakat lebih banyak memilih wisata-wisata alam yang terbuka daripada indoor, karena wisata alam itu kan kapasitasnya lebih besar, kemudian sirkulasi udara dan lain-lainnya kan juga cukup lebih luas. Ini tentunya salah satu jadi pertimbangan bagi masyarakat. Di samping itu kami pun juga dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dispora Par Jateng juga mengambil kebijakan untuk pembatasan jumlah kapasitas untuk DTW itu maksimal 75%. Kemudian juga menggunakan sistem buka tutup dan pengaturan pengoperasian yang lainnya
terkait dengan adanya pandemi pada saat ini. Itu Mbak Rida. Oke, ada pembatasan maksimal 75%, kemudian ada sistem buka tutup. Tapi tadi kalau kita lihat dari informasi sebelumnya begitu Pak Setio, tempat wisata bahkan mengalami kenaikan mencapai 2 kali lipat untuk wisatawan yang datang ke sana. Kemudian pengawasan prokesnya seperti apa kemarin? Kebetulan terutama yang di pintu-pintu masuk, kita untuk tiketing kita sudah banyak menggunakan sistem cashless. Kemudian pada saat pintu masuk kita juga selalu mengingatkan menggunakan masker, jaga jarak, kemudian hand sanitizer, cuci tangan dan lainnya. Termasuk pada saat di dalam itu petugas-petugas pengelola dari daya tarik wisata juga melihat wisatawan yang tidak menggunakan masker selalu mengingatkan. Tetapi kendalanya kan jumlah wisatawannya tidak sebanding dengan jumlah petugasnya. Kadang-kadang ya habis diingatkan, kadang-kadang juga ada pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Sekali lagi ini juga tergantung dari kedisiplinan dan kesadaran dari masyarakat khususnya wisatawan itu sendiri. Baik, jumlah yang tidak berimbang ya antara wisatawan dan juga petugas yang mengawasi, kemudian meningkatnya ini pasti ada permasalahan-permasalahan lain, salah satunya sampah yang menjadi permasalahan di sejumlah tempat wisata begitu ya Pak. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda, sesaat lagi kami akan kembali di Metro News. Pak Setio, kalau tadi kita sempat membahas mengenai pariwisata di Jawa Tengah yang meningkat drastis saat libur Lebaran, pastinya itu menimbulkan kemudian muncul sejumlah permasalahan, salah satunya sampah. Kalau di Jawa Tengah sendiri bagaimana Pak? Permasalahan apa yang perlu digarisbawahi? Sebenarnya banyak permasalahan yang terkait dengan meningkatnya jumlah wisatawan kemarin. Salah satunya adalah masalah antrian di tiketing, terutama yang tiketing manual, kemudian parkir, kemudian juga tadi disampaikan adalah sampah. Makanya pada saat awal-awal sebelum Lebaran itu, kami rajin sosialisasi kepada pengelola, kepada komunitas terkait permasalahan-permasalahan tadi segera bisa diatasi, termasuk sampah, termasuk tiketing tadi segera diterapkan, termasuk pengaturan parking dan lain-lainnya. Nah, ini terkait sampah ini, tentunya sampah itu kan bagian dari hal-hal yang menjadi perhatian bagi pengunjung pariwisata. Karena begitu tempat wisata sampahnya banyak, itu juga tidak menarik. Ini alhamdulillah di Jawa Tengah, untuk pengelola pariwisata yang ada di Jawa Tengah ini sudah sadar terhadap kebersihan. Kebetulan kan kita kan juga ada setiap daya tarik wisata itu kan kita wajibkan untuk bersertifikat CHSE, yaitu kebersihan, kemudian kesehatan, kemudian keselamatan, dan yang berikutnya adalah lingkungan. Tentunya dengan adanya sertifikat CHSE itu sangat membantu sekali terhadap kebersihan, terhadap dengan protokol kesehatan, termasuk dengan keselamatan dan lain. Alhamdulillah untuk pengelola, kemudian untuk komunitas sudah menyiapkan terkait dengan sampah dan lain-lainnya itu. Oke, baik. Kemudian Pak Setio, kami sempat berbincang juga kemarin sebelum memasuki masa libur Lebaran, Jawa Tengah untuk wisata yang akan diangkat salah satunya adalah desa wisata. Kemudian bagaimana implementasinya saat libur Lebaran kemarin? Apakah memang banyak wisatawan yang kemudian tertarik untuk datang ke desa wisata yang ada di Jawa Tengah? Sekarang selama masa pandemi ini yang menjadi favorit justru malah desa wisata. Desa wisata itu menjadi favorit karena dia bernuansa di lingkungan bernuansa alam, kemudian punya ciri khas tersendiri, kemudian dikelola oleh balkondes yang ada di desa itu menjadi pilihan tersendiri pada saat masa pandemi ini. Mungkin pertimbangannya di desa wisata ini jumlah pengunjungnya tidak terlalu banyak dan mungkin untuk pengaturannya lebih bisa menurut mereka mungkin bisa lebih aman dan lain-lainnya, sehingga ini menjadi pilihan tersendiri selama pandemi ini. Oke, berarti melihat tadi ada pergeseran tren wisata di saat masa pandemi, kemudian desa wisata saat ini juga lebih
banyak diminati oleh wisatawan. Kemudian rencana dari Disporapar Jawa Tengah sendiri untuk wisata di Jawa Tengah bagaimana Pak? Karena mengingat untuk di bulan Mei ini tampaknya masih banyak long weekend begitu. Rencananya tetap sama aja, tetap seperti di awal kami tetap selalu mentaati protokol kesehatan, kemudian kita juga sistem buka tutup, kemudian untuk kapasitas terbatas, dan kami juga selalu rajin untuk mengunjungi ke DTW-DTW untuk memberikan sosialisasi terkait dengan hal-hal SOP, kemudian hal-hal kebersihan dan lain-lainnya, sehingga untuk pengunjung wisatawan merasa nyaman dan tertarik kembali lagi ke Jawa Tengah. Gitu Mbak Rita. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Pak Setio, mungkin bisa diberikan sedikit ada hal yang ingin disampaikan untuk pelaku wisata di Jawa Tengah seperti apa? Untuk teman-teman pelaku wisata, mari kita taati protokol kesehatan, jaga kebersihan, kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan yang akan berkunjung di Jawa Tengah supaya jumlah wisatawan yang ada di Jawa Tengah semakin meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah serta mempercepat bangkitnya pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Itu Mbak Rida. Oke, baik. Terima kasih Pak Setio Irawan, Kabid Pemasaran Pariwisata Disporapar Jawa Tengah atas waktunya berbincang dengan kami. Semoga wisata di Jawa Tengah bisa semakin meningkat lagi pasca libur Lebaran tahun ini.